everyone, today was such a special day because my friends and I went to Dom Island for our English project. Our main destination was the Japanese cave and place full of history from world where I. And yeah, let's get started. When we arrived there, the island looked beautiful, blue sea and green trees, and calm wave everywhere. We walked carefully to the Japanese cave and entered slowly because it was dark and cool inside. It felt mysterious, like going back in time. Talks kinda lazy and people say she's crazy and her life's a mystery. Oh, but love grows. Hello everyone. Before we start the interview, let me tell you about little bit about this place. This is the Japanese cave on Dom Island. It was built during World War I by Japanese soldiers. The cave was used as a hiding place and a storage to weapons. Today, this is a famous historical tourist spot and attract many visitors. People come here not only to enjoy the natural beauty, but also to learn about the history of this cave. Alright, now let's listen to our interview to find out more about the story behind this place. Yeah, let's go. Selamat siang teman-teman, saya Kris Samuel Irot dari kelas 9A khususnya kelompok 3 dari sekolah SMP GPKP Moria. Saat ini kami berada di Goa Jepang dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Matthew. Perkenalkan, nama saya Otis. Perkenalkan, nama saya Riko. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Perkenalkan, nama saya Indri. Perkenalkan, nama saya Parisya. Perkenalkan, nama saya Kimberly. Dan nama saya Mirakel Marlisa. Di sini kami berada bersama Kakak Emma selaku penjaga Goa Jepang ini. Dan di sini kami akan mewawancarai Kak Emma. Ada 5 pertanyaan yang akan kita berikan. Pertanyaan yang pertama yaitu, bisakah diceritakan sedikit tentang sejarah Goa Jepang ini? Lalu pertanyaan yang kedua, pada masa penjajahan dulu, goa ini digunakan untuk apa? Yang ketiga, apakah masih ada peninggalan atau jejak asli di dalam goa ini? Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana cara masyarakat menjaga dan merawat tempat ini sekarang? Lalu pertanyaan yang kelima, apa pesan dari kakak untuk anak muda agar tetap menjaga sejarah seperti goa Jepang ini? Baik, selamat siang. Terima kasih kakak-kakak dari SMP YPK Moria Kota Sorong yang sekarang berada di Goa Jepang Pulau Dom datang dan penelitian terkait sejarah Goa Jepang yang ada di Pulau Dom. Pulau Dom adalah pusat pertama kali. Pulau Dom adalah salah satu kota tua pusat pemerintahan zaman Belanda. Dan Pulau Dom juga ada 2 situs sejarah. Yang pertama Jepang, kemudian Belanda. Jadi yang pertama kali masuk di Indonesia Timur
adalah Belanda yang paling lama, kemudian Jepang di 2 tahun di Indonesia Timur. Jepang memasuki Pulau Dom dari tanggal 19 April 1942 sampai 19 November 1944 dan menjadikan Pulau Dom sebagai tempat atau daerah definitif. Jadi di Pulau Dom sendiri ada beberapa bangkar dan pillbox yang berada di Pulau Dom, dan di Pulau Dom ini ada 2 situs sejarah. Yang pertama situs sejarah Belanda dia meninggalkan beberapa situs sejarah yang ada di Pulau Dom. Ada beberapa rumah, kantor, gereja, lapangan, jembatan, dan yang masih ada sampai hari ini itu situs Belanda. Kemudian Jepang dia meninggalkan 32 bangker dan 1 kantor, namanya kantor APB. Dari 32 bangker yang masih aktif atau masih ada sampai hari ini itu hanya 16 bangker. Dan salah satunya adalah Gua Jepang. Gua Jepang ini adalah salah satu pintu masuk yang terakses ke 32 bangker yang ada di Pulau Dom. Gua Jepang sendiri nih, kita penghuni pertama ya yang tinggal di Gua Jepang. Di samping Gua Jepang ini dulu tuh masih hutan. Kemudian kita penghuni pertama yang naik tinggal dari tahun 1997 sampai hari ini, dan yang merawat atau menjaga selama itu adalah mama yang menjaga merawat sampai hari ini. Situs sejarah Gua Jepangnya tuh masih ada. Kemudian 2016 itu kita mulai pembersihan, mulai kasih bersih. Jadi selama ini mama kasih bersih dari 1993 sampai 2025. Kemudian 2016 itu kita sudah mulai pemerintah mulai akses pembuatan jalan itu kita mulai publikasikan atau kita mulai mulai kasih viral di media sosial itu 2016 sampai 2025. 2023 kita mulai pasang pernak-pernik, lampu, cat dan sebagainya. Jadi di Gua Jepang sendiri itu adalah situs sejarahnya Jepang. Kemudian di Pulau Dom ini Belanda pertama masuk. Belanda menamakan Pulau Dom itu adalah kota bintang atau kota terang, dan juga Pulau Dom sendiri artinya kota buah. Dan di Pulau Dom sendiri itu kita melihat dari akses pesisir Gua Jepang ini sendiri tuh ada beberapa pengendalang atau situs sejarah tuh ada Jepang dan juga Belanda. Dari akses Pulau Dom di bagian pesisir sampai pegunungan. Jadi dari bagian bawah sampai ke gunung itu ada situs-situs sejarah Belanda dan Jepang yang ada di Pulau Dom. Jadi kita yang menjaga atau merawat dari tahun 1997 sampai hari ini itu mama menemukan ada beberapa peluru Jepang, tetapi mama karena takut, yang 3-nya itu kita buang, yang 3-nya itu kita ambil periksa di kantor polisi, ternyata itu masih aktif. Jadi itu adalah salah satu peninggalan yang kita dapat yang ada di Gua Jepang. Dan di Pulau Dom sendiri ada beberapa bangkernya tuh banyak, tetapi peninggalannya tuh dia seperti barang antik. Jadi ketika kita tidak mencari kita tidak mencari itu ada, dan ketika kita mau cari dia hilang. Jadi itu mungkin yang menjadi satu sejarah yang ada di Pulau Dom. Pesan saya buat kita semua ya, bukan pelajar saja, tetapi bagi kita semua dari sejarah ini dia ibaratnya seperti kita hidup. Jadi kita mulai lahir itu kita sudah mulai